Di sebuah kota kecil di Jepang, seorang pria berjalan pulang larut malam. Ia baru saja menemani koleganya minum. Langkahnya gontai. Pikirannya berat oleh alkohol. Jalan sempit itu sunyi. Rumah-rumah warga berdiri rapat di kiri dan kanan. Lampu jalan hanya menerangi sebatas tiang. Sisanya tenggelam dalam kegelapan. Suara langkah kaki sangat jelas. Setiap hentakan bergema, menelan dirinya dalam kesunyian. Lalu, dari kejauhan, muncul seorang wanita. Ia berjalan perlahan. Wajahnya tertutup masker putih. Sekilas, tak ada yang aneh. Hanya dua orang asing berpapasan di jalan malam. Namun, tepat setelah melewatinya, wanita itu berhenti. Dari belakang, terdengar suara lirih, lembut, menusuk keheningan malam. "Watashi kirei?" Pria itu terdiam. Ia berbalik, tersenyum, bahkan mulai merayunya. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Kemudian, pria itu menyentuh pundaknya. Dan pada saat itu juga, wanita itu mendongakkan kepala, menurunkan maskernya. Mulutnya terbuka lebar, terbelah, hingga ke telinga. Kecantikan berubah menjadi mimpi buruk. Yang tersisa malam itu hanyalah jeritan. Di sebuah kota kecil bernama Kanazawa, kota yang tenang, dikelilingi gunung, sungai, dan sawah hijau. Pada zaman Edo, kota ini menjadi tempat persinggahan para samurai. Tempat di mana kehormatan dan pedang berjalan beriringan. Di kota inilah tinggal seorang wanita muda bernama Ayaka. Ayaka lahir dari keluarga bangsawan kecil. Sejak kecil, hidupnya penuh pujian. Setiap orang yang melihatnya selalu memuji kecantikannya. Ia dibesarkan bagaikan bunga indah, dipuja, dimanja, dan dilindungi dari kerasnya dunia. Namun, kecantikan itu menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Rasa percaya diri yang berlebihan, kesadaran bahwa wajahnya bisa membuka pintu apapun, dan ambisi untuk meraih status yang lebih tinggi. Di balik senyumnya yang lembut, Ayaka menyimpan sifat yang jauh berbeda. Ia egois, licik, di dalam hati selalu merendahkan orang lain, tetapi tetap menampilkan citra anggun di depan umum. Pencitraan adalah nafas hidupnya. Segala tindakannya diperhitungkan, segala kata-katanya dirancang dengan hati-hati. Bagi Ayaka, orang lain hanyalah alat, dan ketika tiba waktunya menikah, ia tidak mencari cinta. Ia hanya mencari tangga menuju ambisinya. Orang itu adalah seorang samurai muda bernama Harunobu. Harunobu bukan samurai biasa. Ia dikenal sebagai pendekar pedang yang tangguh, namun hatinya lembut, penuh welas asih. Dalam setiap pertempuran, ia bertarung dengan keberanian. Namun, di luar medan laga, ia selalu rendah hati, menolong rakyat kecil, menjaga kehormatan, dan menepati janji. Ia mengabdi pada klan Maeda, salah satu keluarga bangsawan terkuat di Kanazawa. Kesetiaannya tidak pernah goyah. Bagi Harunobu, kesetiaan adalah napas seorang samurai. Ia lebih rela kehilangan nyawa daripada kehilangan kehormatan. Namanya mulai terdengar hingga ke telinga keluarga bangsawan lain. Bahkan, kalangan shogun pun pernah mendengar tentang dirinya. Banyak yang menginginkannya. Banyak keluarga besar yang mencoba merebutnya, menawarkan kedudukan dan kehormatan yang lebih tinggi. Namun, Harunobu menolak. Ia tetap teguh pada satu sumpah. Kesetiaan kepada keluarga yang ia layani adalah bagian dari jiwanya. Dan justru karena kesetiaannya itulah ia dihormati hingga bangsawan paling tinggi. Ayaka menerima Harunobu bukan karena cinta. Ia hanya melihat Harunobu sebagai jalan yang bisa membawanya lebih dekat dengan kalangan bangsawan yang lebih tinggi. Dan sejak hari pertama pernikahan mereka, Ayaka mulai menunjukkan wajah aslinya. Pagi hari,
Ketika Harunobu pulang dari latihan pedang, Ayaka menatapnya dengan dingin. "Bau keringatmu membuat rumah ini kotor," ucapnya sambil menutup hidung. Padahal bagi seorang samurai, latihan adalah bagian dari hidup. Saat makan malam, Harunobu duduk tenang, namun Ayaka selalu mengeluh. "Hanya ini makanan yang kau bisa sediakan? Samurai macam apa yang tak bisa memberi hidangan layak?" Makanan yang tersaji di meja bukanlah makanan biasa. Itu sudah termasuk yang terbaik yang bisa didapat pada masanya. Hidangan yang terhormat, layak untuk keluarga bangsawan. Namun bagi Ayaka, semua itu tidak pernah cukup. Ia selalu mencari celah, selalu mengeluh, selalu merendahkan usaha suaminya. Ketika Harunobu duduk untuk menulis atau berdoa, Ayaka meremehkannya dengan suara kecil tapi tajam. "Kau membuang waktumu dengan hal-hal bodoh. Kau seharusnya sibuk mencari jalan agar kita bisa naik derajat." Namun yang paling menyakitkan adalah ketika ada tamu yang datang. Di depan orang banyak, Ayaka tersenyum manis. Ia memuji suaminya, berperan sebagai istri yang setia. Namun begitu pintu tertutup, kata-katanya kembali menusuk. "Lihat mereka, Harunobu, semua berpangkat lebih tinggi darimu. Kapan kau bisa membuatku berdiri sejajar dengan mereka?" Hari demi hari, Harunobu menanggung semua itu. Ia tidak pernah membalas. Ia memilih diam. Ia mencoba sabar, meski hatinya terluka. Setiap kali Ayaka merendahkannya, ia hanya menatap kosong. Setiap kali Ayaka menolak senyumnya, ia hanya menarik napas panjang. Bagi Harunobu, menjaga keharmonisan keluarga lebih penting daripada melawan. Namun, semakin ia bersabar, semakin Ayaka merasa berkuasa. Ayaka tahu betul kelembutan Harunobu, dan ia memanfaatkannya, menginjak harga diri suaminya, sambil tetap menjaga citra sebagai istri sempurna di mata orang luar. Seiring berjalannya waktu, ketegangan itu menjadi jurang yang memisahkan mereka perlahan-lahan, jurang yang suatu hari akan menelan keduanya dalam tragedi. Hari-hari berlalu, dan sifat asli Ayaka semakin jelas terlihat. Seringkali ia mencela Harunobu di depan para pelayan. "Samurai besar, hanya namanya saja," katanya dengan nada dingin. Harunobu diam, menahan rasa malu. Namun Ayaka tidak berhenti di sana. Ia sering meninggalkan rumah tanpa penjelasan, berdandan mewah dengan kimono terindah yang dimiliki. Dan setiap kali kembali, wajahnya tampak puas. Bisik-bisik mulai terdengar. Gosip beredar di kalangan pelayan bahwa Ayaka berselingkuh dengan seorang bangsawan yang lebih tinggi kedudukannya. Harunobu mendengar semua kabar itu. Telinganya panas, hatinya perih. Namun dia tidak memiliki bukti. Ia memilih diam. Malam demi malam, ia hanya berlatih pedang seorang diri, menebas bayangan, seakan ingin mengusir gelap di dalam hatinya. Sampai pada suatu hari, kesabarannya habis. Harunobu menemukan bukti yang tak bisa disangkal. Sebuah surat dengan tulisan tangan bangsawan itu, terselip di antara lipatan kimono Ayaka. Ia menunggu hingga istrinya pulang, dan malam itu pertengkaran terbesar pun terjadi. "Beraninya kau menodai kehormatanku." Suara Harunobu bergetar, menahan amarah. Ayaka hanya tertawa sinis. "Kehormatanmu, jangan membuatku muak." Matanya menatap tajam, penuh kebencian. "Kau hanya batu pijakan. Aku pantas mendapat lebih dari sekadar samurai sepertimu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pedang manapun. Seluruh kesabaran Harunobu runtuh dalam sekejap. Harunobu menatap Ayaka dengan mata yang penuh kesedihan. Suara Harunobu tenang namun tegas. Ia melangkah ke arahnya, menunjuk pintu. "Pergilah dari rumah ini, Ayaka." Sekarang juga Ayaka menatap tajam, penuh kebencian. "Tidak ada yang bisa memperlakukan aku seperti ini." Matanya menyala, dan tanpa sadar seluruh amarahnya tumpah.
Ia meraih gunting di atas meja, melangkah mendekat. Tujuannya jelas, menyerang Harunobu. Harunobu tidak ingin mencederai istrinya. Dia hanya menghindar. Ayaka kemudian menyerang lagi dengan amarah yang membara. Kimono panjangnya bergulung. Ia tersandung pada lipatan kain sendiri dan terjatuh dengan keras. Gunting yang dipegangnya secara tragis mengoyak mulutnya sendiri. Jeritan panjang menggema, darah membasahi lantai, tubuhnya bergetar tak terkendali. Mata indah yang dulu mempesona, kini penuh kebencian. Dengan suara serak ia berbisik, "Aku tidak pantas mati seperti ini." Dan hingga akhir hidupnya, matanya tetap menatap dengan dendam yang membara. Harunobu menunduk, terisak. Ia bukan pembunuh. Kesedihan memenuhi hatinya. Ia memandang tubuh Ayaka. Sunyi malam menelan dirinya. Tidak ada yang mengetahui kematian Ayaka. Malam itu, hanya langit dan bumi yang menjadi saksi. Harunobu jatuh dalam kesedihan. Ia memakamkan istrinya diam-diam di halaman rumah yang sepi, tanpa upacara, tanpa doa pelayat, hanya tanah, batu, dan tangisan yang terpendam. Hari-hari berikutnya, rumah itu menjadi sunyi, terlalu sunyi. Pelayan hanya berbisik lirih. Mereka bertanya kemana sang nyonya pergi. Namun, Harunobu tidak pernah memberi jawaban. Ia hanya menunduk, menatap tanah, dan diam. Dari kesunyian itulah desas-desus mulai lahir. Orang-orang di luar rumah berbisik tentang hilangnya Ayaka. Ada yang berkata, ia lari dengan seorang bangsawan. Ada pula yang percaya ia dibunuh oleh suaminya sendiri. Cerita itu menyebar seperti kabut malam yang tak terbendung. Namun, bisikan itu segera berubah menjadi ketakutan. Pada suatu malam, seorang bangsawan ditemukan tewas. Dialah pria yang dulu menjadi selingkuhan Ayaka. Tubuhnya tergeletak di jalan berbatu, mata melotot, wajah pucat membeku, dan seluruh badannya penuh luka tusukan pisau dapur. Puluhan tusukan, seperti amarah yang tak pernah selesai. Darah mengalir di antara batu jalan, mewarnai tanah dengan merah kelam. Warga yang menemukan tubuh itu berteriak ngeri. Mereka memanggil penjaga kota, namun tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Siapa yang mampu melakukan kekejian sebesar itu? Dan mengapa? Tidak ada yang mendengar pertarungan. Hanya sunyi, sunyi, dan tubuh yang tak bernyawa. Bulan demi bulan berlalu, namun kota Kanazawa tidak lagi sama. Korban pertama bukanlah yang terakhir. 4 nyawa lagi menyusul. Total 5 jiwa tewas dengan cara yang mengerikan. Tubuh mereka penuh luka tusukan. Wajah mereka membeku dalam ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan dengan kata-kata. Kematian datang tanpa pola. Terkadang bangsawan, terkadang pedagang, bahkan seorang pelayan pun ikut menjadi korban. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Lalu, pada suatu malam, seorang pria berhasil selamat. Ia adalah pedagang kain, pulang larut setelah menutup tokonya. Di jalan sunyi, ia melihat sosok wanita berkimono. Wajahnya ditutupi masker putih. Wanita itu bertanya lirih, "Watashi, kirei?" Pria itu ketakutan. Ia tidak menjawab. Ia hanya berlari sekuat tenaga. Dan entah karena keberuntungan atau karena wanita itu memilih melepaskannya, ia berhasil sampai ke rumahnya dengan nafas terengah dan tubuh gemetar. Keesokan harinya, ia menceritakan segalanya. Namun, tak ada yang percaya. Orang-orang menganggapnya mabuk atau sekadar berhalusinasi. Tetapi, malam demi malam, korban kembali ditemukan. Kota mulai panik. Pemerintah daerah mengerahkan para samurai. Mereka berpatroli di jalanan. Obor dinyalakan, penjagaan diperketat. Namun semua itu sia-sia. Korban tetap berjatuhan tanpa pandang bulu, bahkan di tengah penjagaan samurai sekalipun. Semakin lama,
semakin banyak saksi. Mereka bersumpah melihat sosok wanita berkimono, kadang berdiri di jembatan kayu, kadang muncul di jalan berbatu. Wajahnya tersembunyi di balik masker putih, dan setiap saksi mendengar bisikan yang sama. Apakah aku cantik? Bisikan itu menjadi mimpi buruk, menjadi cerita yang terus bergulir dari mulut ke mulut. Dari bisikan menjadi desas-desus, dari desas-desus menjadi legenda. Dan akhirnya nama itu lahir, Kuchisake Onna, wanita bermulut robek. Namun, seiring waktu, sesuatu berubah. Patroli ditingkatkan, jam malam diberlakukan. Setiap orang takut keluar rumah di malam hari. Dan perlahan-lahan, penampakan itu menghilang. Bukan karena makhluk itu lenyap, tetapi karena tidak ada lagi yang berani keluar di jalan malam. Tidak ada lagi korban yang bisa ditemuinya. Dan begitulah, Kuchisake Onna menghilang dari pandangan, namun tetap hidup dalam bisikan, dalam ketakutan, dalam legenda. Hitori pochi no yoru, shiawase wa kumo no ue ni. Berabad-abad telah berlalu. Tragedi Ayaka terkubur bersama debu sejarah. Orang-orang mulai melupakannya. Nama itu hanya bergaung samar, seperti dongeng muram di tepian negeri. Namun, di tahun 1970-an, legenda itu tiba-tiba hidup kembali, bukan hanya di satu kota, tetapi hampir di seluruh Jepang. Tahun 1978, di Gifu, Nagasaki, dan beberapa prefektur lainnya, anak-anak sekolah dasar dengan histeris mengatakan, ada seorang wanita aneh yang muncul di jalan ketika mereka pulang sekolah. Wajahnya ditutupi masker bedah, pemandangan yang umum di Jepang kala itu. Ia mendekat dengan langkah sunyi, dan dengan suara yang dingin, ia bertanya, "Watashi, kirei, apakah aku cantik?" Jika dijawab, "Ya," wanita itu membuka maskernya, memperlihatkan mulut yang terbelah dari telinga ke telinga. Dan dengan suara parau, ia kembali bertanya, "Sore demo?" Bahkan sekarang, dan kabar itu pun menyebar dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu kota ke kota lain. Kepanikan meluas dengan cepat, begitu cepat hingga para guru memberi aturan baru. Murid-murid tidak boleh pulang sendirian. Orang tua menjemput anak-anak mereka. Bahkan, polisi kota ikut berpatroli di jalan-jalan sekolah. Namun, meski penjagaan diperketat, laporan terus berdatangan. Ada yang melihat bayangan seorang wanita di persimpangan jalan. Ada yang mendengar suara bisikan dari balik masker. Dan ada pula yang mengaku dikejar oleh sosok itu setelah menjawab pertanyaannya. Legenda yang tadinya sekadar cerita rakyat Edo, kini berubah menjadi histeria nasional. Surat kabar dan televisi ikut meliput fenomena ini, membuat nama Kuchisake Onna menjadi legenda urban paling menakutkan di Jepang kala itu. Namun, yang membuatnya semakin mengerikan adalah satu hal. Tidak ada yang tahu mengapa sosok itu muncul kembali setelah ratusan tahun. Kita harus menyadari satu hal, bahwa Kuchisake Onna bukanlah satu-satunya wajah dari kegelapan. Di banyak negeri, bayangan yang serupa telah lahir, seakan dunia ini memiliki pola yang sama. Di Korea, legenda wanita bermulut robek menyebar dari Jepang, merasuki jalan-jalan Seoul dan Busan. Anak-anak sekolah berlari pulang dalam ketakutan, percaya bahwa roh itu dapat berlari secepat angin, mengejar siapapun yang berani menoleh. Di Tiongkok kuno, ada kisah Nugui, arwah perempuan yang mati karena pengkhianatan, wajahnya hancur oleh amarah. Senyumnya bukan lagi lambang kecantikan, melainkan senjata untuk menuntut balas. Filipina pun memiliki bayangannya sendiri. Di Jalan Balete Drive, seorang wanita bergaun putih muncul di kursi belakang taksi.
Sopir yang berani menoleh seringkali kehilangan kendali karena yang mereka bawa bukanlah penumpang hidup. Dan di barat, nama Bloody Mary dibisikkan di depan cermin. Dipanggil dengan ritual sederhana, namun wajah yang muncul adalah kehancuran. Bagi yang menantang, yang tersisa hanyalah teror atau maut. Maka kita pun bertanya, mengapa di setiap negeri selalu ada kisah tentang wanita cantik yang berubah menjadi mimpi buruk? Apakah ini hanya cermin dari ketakutan manusia, ataukah mereka benar-benar ada, berjalan di antara kita, menunggu dalam kegelapan? Dari kota kecil Kanazawa hingga jalanan gelap di Jepang modern, nama Kuchisake Onna berjalan menembus zaman. Ia lahir dari luka, dari ambisi, dari kesombongan yang berubah menjadi dendam. Di era Edo, kisah Ayaka dan Harunobu membentuk akar tragedi. Darah, pengkhianatan, dan rahasia yang terkubur di halaman rumah. Dari sanalah bisikan pertama lahir. Berabad-abad kemudian, tahun 1970 membawa ketakutan baru. Anak-anak berlarian pulang sekolah. Sekolah-sekolah menutup lebih awal, bahkan polisi pun turun ke jalan. Namun, yang mereka kejar bukanlah tubuh, melainkan bayangan. Dan ketika dunia memasuki abad modern, kisah itu tidak padam. Ia berpindah dari jalan sunyi ke layar komputer, dari mulut ke mulut ke forum-forum digital dan film-film horor. Nama Kuchisake Onna tak lagi sekadar legenda Jepang, melainkan bagian dari mimpi buruk dunia. Korea mengenalnya, Tiongkok pun punya bayangan serupa. Filipina menyebutnya wanita bergaun putih, Barat memanggilnya Bloody Mary. Semua berbeda nama, namun nadinya sama. Wanita cantik yang berubah menjadi brutal. Dan mungkin disitulah letak kebenaran yang menakutkan, bahwa makhluk-makhluk ini selalu ada. Berbeda wajah, berganti nama, berganti zaman, berbeda sebab. Selama manusia masih penuh dengan sifat jahat, selama masih ada luka dan pengkhianatan, makhluk-makhluk ini akan terus hidup. Di jalanan kosong, di sudut rumah, atau mungkin di balik masker yang kamu temui hari ini.